Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang analisis strategi PT Telkom Satelit Indonesia Telkomsat menggunakan IE-Matrix dalam tugas manajemen telekomunikasi. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri Bima Prasetyo dengan NIM 51, lalu ada Hafid Yustisira Aziz dengan NIM 52, Muhammad Dafaqoli Islami dengan NIM 54, Alidya Nurdiansa dengan NIM 56, serta Ferdi Gunanta Ginting dengan NIM 61. Pada latar belakang, perkembangan teknologi digital dan kebutuhan konektivitas yang semakin tinggi mendorong perusahaan telekomunikasi untuk terus berinovasi. PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat memiliki peran penting dalam menyediakan layanan komunikasi berbasis satelit di Indonesia, khususnya pada wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan terestrial. Oleh karena itu, diperlukan analisis strategi untuk mengetahui posisi perusahaan dan menentukan arah pengembangan bisnis yang tepat. Selanjutnya, untuk profil perusahaan, PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat didirikan sebagai anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang layanan satelit dan solusi konektivitas digital. Layanan utamanya, yang pertama ada satelit komunikasi, yang kedua ada VSAT, yang ketiga ada broadband satelit, yang keempat ada maritime connectivity, yang kelima ada government solution, dan yang terakhir ada enterprise solution. Visinya menjadi penyedia solusi digital dan satelit terdepan di Indonesia. Oke, untuk yang selanjutnya saya berikan kesempatannya kepada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pengertian IE-Matrix. Jadi IE-Matrix atau Internal External Matrix merupakan alat analisis strategi yang digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini menggunakan yang pertama IFAS atau Internal Factor Analysis Summary atau kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada EFAS atau External Factor Analysis Summary atau peluang dan ancaman. Hasil analisis digunakan untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Selanjutnya yaitu konsep IE-Matrix. Yang pertama, Grow and Build pada kuadran 1, 2, dan 4. Strateginya Market Penetration, Market Development, dan Product Development. Yang kedua, Hold and Maintain pada kuadran 3, 5, dan 7. Strateginya mempertahankan pasar dan meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, Harvest or Divest pada kuadran 6, 8, dan 9. Strateginya pengurangan investasi dan pengurangan aktivitas bisnis. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya adalah analisis faktor internal atau IFAS. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian strengths-nya atau kekuatan terlebih dahulu. Pada strengths atau kekuatan memiliki 4 parameter penting, yang pertama faktor, bobot, rating, dan skor. Yang pertama, infrastruktur satelit nasional memiliki bobot 0,15, memiliki nilai rating 4 dan skornya sebesar 0,60. Lalu dukungan Telkom Group memiliki bobot 0,15, rating 4 dan skor bernilai 0,60. Selanjutnya, pengalaman industri telekomunikasi memiliki bobot 0,10, memiliki rating 3 dan skor sebesar 0,30. Lalu yang terakhir adalah basis pelanggan yang luas, memiliki bobot 0,10, ratingnya bernilai 3 dan skor 0,30. PT Telkom Satelit Indonesia memiliki kekuatan utama pada kepemilikan infrastruktur satelit nasional yang memungkinkan perusahaan menyediakan layanan komunikasi hingga ke daerah terpencil. Selain itu, dukungan dari Telkom Group memberikan keuntungan berupa sumber daya, jaringan bisnis, dan kepercayaan pelanggan yang kuat. Pengalaman panjang di industri telekomunikasi juga menjadi modal penting dalam menjaga kualitas layanan dan memperluas pasar. Secara keseluruhan, strength pada PT Telkom Satelit memiliki total kekuatan sebesar 1,80. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis faktor internal atau IFAS pada bagian weakness atau kelemahannya.
pada bagian weakness ini memiliki 4 parameter penting juga. Yang pertama adalah investasi satelit yang sangat tinggi dengan nilai bobot 0,15 dengan nilai rating 2 dan skor sebesar 0,30. Lalu ketergantungan teknologi luar negeri memiliki bobot 0,10, rating bernilai 2 dan skor sebesar 0,20. Lalu selanjutnya persaingan dengan Starlink memiliki bobot 0,15, memiliki rating 1 dan skor sebesar 0,15. Lalu yang terakhir adalah inovasi layanan yang masih perlu ditingkatkan, memiliki bobot 0,10, memiliki nilai rating 2 dan skornya sebesar 0,20. Meskipun memiliki posisi yang kuat, Telkomsat menghadapi beberapa kelemahan. Investasi, pembangunan, dan operasional satelit membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain itu, sebagian besar teknologi satelit juga masih bergantung pada pihak luar negeri. Persaingan dari penyedia layanan satelit global seperti Starlink juga menjadi tantangan yang dapat mengurangi pangsa pasar jika tidak diimbangi dengan inovasi layanan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, PT Telkomsat memiliki total kelemahan sebesar 0,85 dan total skor IFAS sebesar 2,65. Lalu selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Pada parameter yang pertama yaitu transformasi digital nasional memiliki bobot 0,15, memiliki nilai rating 4 dan skornya adalah 0,60. Lalu internet di daerah 3T memiliki bobot sebesar 0,15, rating bernilai 4 dan skornya sebesar 0,60. Lalu selanjutnya smart city dengan bobot 0,10, memiliki nilai rating 3 dan skor sebesar 0,30. Lalu yang terakhir adalah digitalisasi sektor maritim, memiliki bobot 0,10, nilai rating 3 dan skornya sebesar 0,30. Peluang terbesar Telkomsat berasal dari meningkatnya kebutuhan konektivitas digital di Indonesia, program transportasi digital nasional, pembangunan smart city, dan penyedia akses internet di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Membuka peluang pasar yang sangat besar. Selain itu, sektor maritim Indonesia yang luas juga membutuhkan layanan komunikasi satelit yang andal sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis di masa depan. Secara keseluruhan, PT Telkomsat memiliki total peluang sebesar 1,80 poin. Selanjutnya akan dibahas juga oleh rekan saya. Jadi yang selanjutnya ada analisis faktor eksternal atau IFAS. Jadi yang pertama ada threat atau ancaman. Terdapat 4 faktor, yaitu faktor yang pertama ada kehadiran Starlink dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,30. Faktor yang kedua ada perubahan teknologi yang cepat dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor 0,30. Yang ketiga ada regulasi industri satelit dengan bobot 0,10, rating 2 dan skor 0,20. Dan yang keempat ada persaingan operator lain dengan bobot 0,10, rating 2 serta skor 0,20. Jadi ancaman yang dihadapi Telkomsat berasal dari meningkatnya persaingan dalam industri satelit dan telekomunikasi. Kehadiran layanan internet satelit global seperti Starlink memberikan alternatif layanan bagi pelanggan dan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi yang tepat dan perubahan regulasi menuntut perusahaan untuk terus beradaptasi. Persaingan dengan operator telekomunikasi lainnya juga menjadi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar dan daya saing perusahaan. Untuk total keseluruhan yaitu sebesar 1,00 dan untuk total skor IFAS yaitu 2,80. Yang selanjutnya ada hasil IE Matrix dengan tadi dibahas yaitu skor IFAS sebesar 2,65, skor EFAS-nya 2,80, di mana membuat Telkomsat berada pada posisi di kuartil 5 dengan kategori strategi yaitu hold and maintain. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan Telkomsat memiliki kondisi internal dan eksternal yang cukup baik, sehingga strategi yang sesuai adalah hold dan maintain.
perusahaan Telkomsat perlu mempertahankan keunggulan yang dimiliki serta meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan produk untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada hasil ini saya akan membahas tentang rekomendasi strategi. Berdasarkan posisi pada kuadran I, Hold and Maintain, strategi yang direkomendasikan adalah yang pertama ada market penetration, yaitu meningkatkan pangsa pasar layanan satelit yang sudah ada. Yang selanjutnya ada product development, yaitu mengembangkan layanan broadband, satelit, dan solusi digital baru. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan. Itu adalah meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kendala jaringan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada kolaborasi strategis, di mana ini adalah memperluas kerjasama dengan pemerintah dan sektor industri. Baik, next. Di slide kali ini yaitu implementasi strategi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan Telkomsat. 1. Memperluas layanan internet satelit di daerah 3T. 2. Mengembangkan teknologi satelit generasi terbaru. 3. Meningkatkan layanan maritim connectivity. Yang selanjutnya ada mendukung program transformasi digital nasional. Dan yang terakhir ada memanfaatkan sinergi dengan Telkom Group. Next. Nah, ini pada slide terakhir yaitu kesimpulan dari materi semua. Kami menyimpulkan 1. Telkomsat memiliki kekuatan yang cukup baik dari sisi infrastruktur dan dukungan Telkom Group. 2. Peluang bisnis satelit di Indonesia masih sangat besar karena kebutuhan konektivitas digital yang terus meningkat. 3. Hasil analisis AI Matrix menunjukkan posisi perusahaan berada pada kuadran 5, Hold and Maintain. Yang keempat, strategis yang disarankan adalah mempertahankan posisi pasar dan melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.